Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan adalah fondasi masa depan, dan bagaimana kita mengajarkan ilmu pengetahuan memiliki dampak yang besar terhadap pemahaman dan perkembangan siswa. Dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai strategi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan efektivitas belajar mengajar, baik dari segi ruang lingkupnya, unsur-unsurnya, fungsi, hingga jenis strategi pembelajaran. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di antaranya, saya sendiri Muhammad Ismail, lalu ada Pak Yusro Tandun, Pak Muhammad Hujaipah, Pak Muhammad Sofyan, Pak Ajwar Ahmad, Pak Anjar Tripauji, Ibu Aulia Mailani, Ibu Dede Kudadiri, Ibu Mas Pupah, Ibu Arsia Farhana, Ibu Mufidatul Maziah, dan Ibu Aprilia Auni. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Pak Yusro Tandun. Strategi pembelajaran merupakan elemen penting dalam proses pendidikan. Seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus memilih metode yang sesuai agar siswa lebih mudah memahami pelajaran. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan interaktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep dan penerapan strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas dalam presentasi ini. 1. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? 2. Apa saja ruang lingkup dan unsur-unsurnya? 3. Bagaimana peran guru dalam menerapkan strategi pembelajaran? 4. Apa saja jenis-jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan? 5. Bagaimana strategi pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas belajaran siswa? Adapun tujuan dari presentasi ini adalah memahami konsep strategi pembelajaran, mengetahui berbagai jenis strategi pembelajaran, menganalisis peran guru dalam menerapkan strategi yang efektif. Demikian gambaran umum dari presentasi ini. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan materi utama. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ahrens menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang mencakup metode, teknik, dan pendekatan terstruktur demi mencapai hasil belajar yang optimal. Jamaroh dan Zain menambahkan bahwa strategi pembelajaran bukan hanya sekedar pemilihan metode, tetapi juga mencakup bagaimana interaksi antara guru dan siswa dirancang agar pembelajaran berjalan lebih efektif. Secara sederhana, strategi pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi agar siswa lebih mudah memahami dan menyerap ilmu. Pemilihan strategi yang tepat akan membuat proses belajar lebih menarik dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat strategi pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dan manfaat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Beberapa tujuan utamanya antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menghadirkan variasi metode sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dalam aspek kognitif
pengetahuan efektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan kolaboratif agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Lalu, apa manfaat dari strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yang tepat akan memberikan banyak manfaat, di antaranya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Dengan memahami tujuan dan manfaat ini, kita bisa melihat betapa pentingnya strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup strategi pembelajaran. Ruang lingkup strategi pembelajaran. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai aspek penting dalam proses belajar mengajar. Menurut Sanjaya pada tahun 2016, ruang lingkup strategi pembelajaran terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, menentukan arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Berdasarkan taksonomi Bloom 1956, tujuan pembelajaran mencakup kognitif atau pengetahuan, afektif atau sifat, dan psikomotor atau keterampilan. 2. Materi pembelajaran. Materi harus relevan, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Metode pembelajaran. Cara yang digunakan guru dalam penyampaian materi. Bisa berbentuk ceramah, diskusi, demonstrasi, atau pembelajaran berbasis masalah. 4. Media pembelajaran. Alat bantu yang digunakan untuk mempermudah penyampaian materi. Contohnya, media visual, gambar, video, audio atau rekaman, atau multimedia interaktif. 5. Evaluasi pembelajaran. Proses menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi bisa bersifat formatif selama proses belajar, atau sumatif atau di akhir pembelajaran. Dari sini, kita dapat melihat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya berfokus pada metode pengajaran, tetapi juga melibatkan perencanaan tujuan, pemilihan materi, penggunaan media, dan evaluasi hasil belajar. Setelah memahami ruang lingkup ini, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur strategi pembelajaran. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur utama dalam strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya 2016, strategi pembelajaran terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, menentukan arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua, peserta didik, siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Guru harus memahami karakteristik, minat dan gaya belajar siswa agar strategi lebih efektif. Yang ketiga, materi pembelajaran. Isi yang diajarkan harus relevan dengan kurikulum dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, yaitu metode pembelajaran. Cara yang digunakan untuk menyampaikan materi, contohnya ceramah, diskusi, demonstrasi, simulasi atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, media pembelajaran. Alat bantu yang digunakan untuk memperjelaskan penyampaian materi bisa berupa buku, gambar, video, atau teknologi digital seperti aplikasi interaktif. Fungsi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.
Menurut Sanjaya 2016, strategi ini memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, memberikan arah dalam pembelajaran, membantu guru merancang pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. 2. Meningkatkan efektivitas belajar, mempermudah siswa memahami materi dan meningkatkan efisiensi pengajaran. 3. Menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, mendorong siswa untuk lebih aktif dan terlibat. 4. Meningkatkan partisipasi siswa. Strategi interaktif seperti diskusi dan kerja kelompok membuat pembelajaran lebih menarik. 5. Menyesuaikan dengan karakteristik siswa, memungkinkan pendekatan yang fleksibel sesuai dengan gaya belajar siswa. 6. Mengukur keberhasilan pembelajaran. Evaluasi strategi memastikan tercapainya tujuan pembelajaran. 7. Meningkatkan motivasi belajar. Strategi yang inovatif dapat meningkatkan minat dan semangat siswa dalam belajar. Dengan strategi yang tepat, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Menurut Sanjaya, terdapat beberapa strategi utama, yaitu pertama, ekspositori atau ceramah. Guru menyampaikan materi secara langsung dan cocok untuk materi yang bersifat informatif dan luas. Yang kedua, diskusi. Mendorong siswa bertukar pendapat dan berpikir kritis, serta membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga, demonstrasi. Guru menunjukkan contoh konkret atau praktik langsung, serta efektif untuk materi yang membutuhkan keterampilan praktis. Yang keempat, inquiry. Siswa menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi, serta meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima, kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas, contohnya metode jigsaw. Yang keenam, kontekstual. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar lebih relevan. Yang ketujuh, problem. Siswa menyelesaikan masalah nyata sebagai bagian dari pembelajaran. Yang terakhir, 8, project. Siswa mengerjakan proyek untuk memahami konsep, serta meningkatkan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Setiap strategi memiliki keunggulan masing-masing dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik siswa. Selanjutnya, kita akan membahas peran guru dalam strategi pembelajaran. Setelah memahami berbagai strategi pembelajaran, sekarang kita akan membahas peran guru dalam menerapkan strategi tersebut. Sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, guru memiliki beberapa peran utama, yaitu 1. Merancang strategi pembelajaran. Guru harus memilih dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa. Yang kedua, menggunakan metode yang tepat, yaitu pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi, tujuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru harus memastikan suasana kelas yang mendukung interaksi aktif dan nyaman bagi siswa. Yang keempat, memandu dan membimbing siswa. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa dalam memahami dan menerapkan ilmu yang dipelajari. Yang kelima, mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sudah efektif atau perlu disesuaikan kembali. Dengan peran yang optimal, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas kesimpulan dari presentasi ini. Bayangkan sebuah kelas di mana setiap siswa terlibat, setiap konsep dipahami dengan mendalam, dan setiap pembelajaran menjadi pengalaman yang bermakna. Itulah kekuatan strategi pembelajaran. Pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi tentang menginspirasi, membimbing, dan membentuk karakter. Strategi pembelajaran bukan hanya alat, melainkan kunci yang membuka pintu kesuksesan bagi setiap siswa. Seorang guru yang memahami strategi pembelajaran tidak hanya mengajar,
tetapi menghidupkan ilmu. Dengan metode yang tepat, guru mampu mengubah kelas yang pasif menjadi ruang eksplorasi yang dinamis, membangun rasa ingin tahu, dan menyalakan semangat belajar. Namun, strategi pembelajaran bukan sekedar teori. Keberhasilannya bergantung pada bagaimana kita menerapkannya. Pendidikan abad ke-21 menurut kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Guru yang hebat bukan hanya yang mengajar, tapi juga yang menginspirasi perubahan. Maka, pertanyaannya adalah, apakah kita siap menjadi bagian dari perubahan itu? Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi pembelajaran dan juga memberikan manfaat untuk siapapun yang mendengar dan menonton. Saya Muhammad Ismail, mewakili segenap anggota di kelompok 1, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STI Al-Kifayah yang bersahaja, menjadi cerminan akhlakul karimah, melahirkan mahasiswa berdedikasi untuk kemajuan bangsa dan negeri. Mari songsong masa depan yang menantang, dengan semangat pikir dan berjuang. Jalan sulit dan godaan yang mendatang, jadikan IPTEK dan IMTA sebagai peluang.